Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auda Syakira dengan NPM 2213023018 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat video untuk UTS PBTIK, yaitu membuat produk berupa media pembelajaran berbasis program. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan kelebihan atau keunggulan dari produk yang telah saya buat ini. Baiklah, untuk materinya, saya membuat materi gas mulia. Di sini saya membuat animasi PPT mengenai unsur helium atau pada gas mulia terdapat unsur helium. Di mana dalam hal ini tuh kita akan membahas proses pembuatan unsur helium. Helium ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, pada 26 Maret tahun 1985, kimiawan Skotlandia Sir William Ramsay berhasil mengisolasi helium dengan beberapa efek dengan berbagai jenis mineral. Jadi Ramsay ini berusaha mencari unsur argon, tetapi setelah memisahkan hidrogen dengan oksigen dari gas yang terpisahkan, ia menemukan garis kuning cerah yang sama dengan garis D3 yang terpantau dari sinar matahari. Nah, sampel gas ini kemudian teridentifikasi sebagai helium oleh Joseph Norman Lockyer dan William Crookes. Helium. Nah, ini terdapat helium. Nah, helium juga secara terpisah diisolasi dengan mineral pada tahun yang sama oleh kimiawan Per Theodor Cleve yang berhasil mengumpulkan kandungan helium yang cukup untuk secara akurat menentukan bobot jenisnya. Nah, dari di antara semua zat yang ada di helium memiliki titik didih dan titik beku yang sangat rendah. Pada suhu ruang, helium memiliki wujud gas. Helium baru akan mencair jika didinginkan pada suhu yang sangat ekstrim, yaitu minus 268 derajat Celcius. Tetapi jika didinginkan beberapa derajat lagi, helium akan menjadi cairan yang luar biasa, berbeda dengan cairan yang ada dimanapun. Nah, pada helium ini juga tidak bisa sembarangan untuk menaruhnya, karena helium cair ini juga bisa memanjat dinding wadah dan keluar dari celah yang sangat kecil. Itulah yang menyebabkan helium cair sangat sulit disimpan. Oleh karena itu, cairan ini tuh dapat lolos dari wadah serapat apapun. Nah, dari semua unsur yang ada di gas mulia ini, helium itu adalah salah satu unsur dengan kerapatan yang paling kecil. Dan massa helium ini yang paling ringan, kedua, di antara semua unsur-unsur yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang menyebabkan gas helium ini sering digunakan untuk mengisi balon udara atau balon yang kita temukan pada saat ulang tahun, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari PPT animasi ini. Nah, PPT animasi ini menarik audiens karena dengan animasi-animasi yang ada membuat audiens itu lebih paham dengan materi yang diajarkan, dengan meningkatkan pemahaman karena presentasi yang dapat mengilustrasikan konsep atau proses yang kompleks dan lebih jelas. Maka dari itu di sini saya menjelaskan secara runtut mengenai proses pembuatan gas helium tersebut dengan animasi-animasi yang ada. Nah, dengan adanya animasi ini, selain audiens mengerti, juga dapat meningkatkan daya ingat karena informasi yang disampaikan runtut dan dapat mudah diingat oleh audiens. Animasi ini dapat digunakan untuk membuat presentasi lebih interaktif, dan pada PPT ini juga kita bisa menaruh reaksi. Di sini ada contoh reaksi dari gas mulia, yaitu reaksi pada argon AR solid plus HF menjadi HARF, atau reaksi pada xenon yaitu 6XeF4 solid plus 12H2O liquid direaksikan menjadi 2XeO3 solid plus 4Xe gas plus 3O2 gas plus 24HF aqueous. Nah, di sini juga bisa kita taruh link YouTube-nya gitu. Jadi kita bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai
materi gas mulia ini dengan video yang ada di YouTube. Nah, yang paling penting ini penggunaan animasi pada PPT ini selain memudahkan guru menyampaikan materi agar siswa paham gitu, juga sekaligus dapat menciptakan variasi dalam penyampaian informasi, pengajaran, dan menghindari kebosanan yang sering terjadi dalam pembelajaran. Nah, sedangkan kekurangannya ini keterampilan teknis dibutuhkan karena membuat animasi yang efektif ini membutuhkan keterampilan teknis dan dengan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua guru gitu. Maka dari itu memerlukan kreativitasan yang tinggi dan juga keahlian dalam mengedit video animasinya. Nah, waktu persiapan. Nah, membuat presentasi ini juga dengan animasi ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Dengan tergantung pada masing-masing guru dalam membuat animasi ini. Tapi terkadang membutuhkan persiapan yang lebih. Kemudian ada kemungkinan saat pembuatan animasi, pengajaran itu lebih fokus pada pembuatan animasinya aja tanpa mementingkan poin-poin penting yang harus kita sampaikan pada audiens. Nah, pada PPT animasi juga tidak bisa jika kita sambil dikasih aja gitu, karena pada video animasi ini tuh kita harus sambil dijelaskan. Karena di sini tuh masih dibuat itu kan animasi secara bergerak ya, bukan sekedar poin-poin tertulis. Maka dari itu pada PPT animasi ini harus sambil jelaskan, kita mengajar sambil dijelaskan juga proses-prosesnya, terus materi-materi tersebut tuh seperti apa sih gitu, proses itu kita jelaskan pada gambar-gambar yang bergerak tersebut. Nah, kalau misalkan kita PPT biasa saja atau seperti Canva dan lain-lain, itu kan untuk reaksi-reaksi seperti ini terkadang sulit ya untuk kita tulis. Tapi kalau pada PPT ini kita masih bisa diganti-ganti gitu. Dan terus penulisannya juga bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang benar. Nah, kemudian pada PPT animasi ini juga kalau misalkan diberikan kepada siswa, selain untuk menambahkan kelebihan untuk menangkap materinya gitu, karena disediakan gambar-gambar, lalu ada prosesnya itu secara bergerak animasinya, itu dapat memudah daya ingat siswa. Akan tetapi pada aplikasi lain mungkin tidak bisa gitu, karena hanya monoton dengan tulisan-tulisan saja. Seperti itulah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi PPT animasi yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.